Oke, selamat malam semua. Selamat malam. Jadi hari ini malam Manen udah bisa lihat screen-nya? Iya. Oke. Jadi hari ini kita the flood artinya itu banjir atau air bah. Oh iya. Air bah. Air bah di zamannya Nuh. Oke, jadi siapa sih yang nggak tahu cerita ini? Orang Kristen. Dan inilah salah satu cerita yang membuat dunia orang Kristen berpikir Tuhan seperti apa? Tuhan seperti Destroyer. Tuhanlah yang mengakibatkan yang mengirimkan air bah itu kan. Dan air bah itu apakah dia membuat manusia dan segala makhluk yang hidup itu tetap hidup atau mati, kebinasaan. mati? Jadi ini salah satu, ini cerita pertama bisa dibilang kan? Cerita pertama di Alkitab di Kejadian 6, baru 3 pasal setelah manusia jatuh dalam dosa. Jadi bisa dibilang masih baru banget. Masih baru banget dan ada peristiwa ini, air bah. Dan aku pun sebelumnya juga mengertinya bahwa ini semua Tuhan yang kasih. Karena ayat-ayat di Alkitab yang bilang kan Tuhan menyesal kan? Tuhan menyesal sudah menjadikan manusia, makanya saya mau destroy gitu kan, saya mau binasakan, saya mau hancurkan segala yang hidup di muka bumi ini, manusia yang hidup di muka bumi ini. Ini salah satu cerita yang membuat kita berpikir Tuhan adalah pembinasa, benar nggak? Iya. Dan sekarang kita mau lihat apa sebenarnya yang Alkitab bilang, apakah Tuhan memang seperti yang kita mengerti selama ini, bahwa Tuhanlah yang mengirimkan air bah itu, bahwa Tuhan yang pengen manusia binasa, atau bagaimana? Karena ini salah satu yang jadi pertentangan juga kan, kalau misalnya di dunia luar, kalau misalnya Kristen sama yang lain, yang jadi pertanyaan, kalau memang Tuhan itu love, kalau Tuhan itu baik, kenapa dia kirim air bah? Dan bukan kita selama ini jawabnya Love itu ya begitu. kalau nggak bisa jawab. Oke, jadi ini yang malamnya kita mau lihat, dan ini sebenarnya pelajaran ini gabungan dari 2 buku. Aku susun slide-nya berdasarkan 2 buku. Buku pertama bukunya anak-anak yang tulis Kevin J. Mullins, buku tentang bagaimana anak-anak dengan mudah bisa mengerti karakter Bapa. Dan yang kedua bukunya Mullins juga, baru publish September kemarin, judulnya Who Caused the Flood? Siapa yang menyebabkan adanya air bah? Jadi slide ini aku susun berdasarkan 2 buku itu. Tapi yang ini aku ringkaskan. Gimana nextnya ya? Oke. Jadi kita mau mulai dari Kejadian 6. Kejadian 6 dan berhubung semalam Kak Alwin juga udah bahas kan di Kejadian 6 apa yang terjadi. Awalnya anak-anaknya Seth melihat anak-anak manusia, anak-anaknya Kain, lalu mereka mengambil istri yang mana yang mereka mau pilih. Itu di ayat 3-nya kan, di ayat 2-nya. Nah, terus habis itu dibilang rohku tidak akan selamanya strive dengan man. Di ayat 3-nya. Terus ayat 4-nya kan, setelah mereka bergabung, anak-anak Tuhan dengan anak-anak manusia, jadilah raksasa orang-orang yang men of renown, ya kan? Tyrants, orang-orang besar, orang-orang terkenal yang
dia punya bahasanya itu memorial of individuality kan, atau suatu Meninggikan diri. ya peringatan akan diri. Itu dia. Dan di ayat 5-nya ini, Tuhan melihat kejahatan manusia sangat besar di bumi, dan semua kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Kalau bahasa Inggrisnya hanya kejahatan yang terus menerus, dan itu adalah every imagination of the thoughts of his heart. Jadi pikiran hatinya manusia, bukan pikiran hati ya sebenarnya bahasanya, isi pikirannya yang, dan itu juga isi hatinya manusia, itu hanyalah kejahatan. Oke, kita mau lihat ayat 6-nya. Jadi rentetannya itu kan Kejadian 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu mendukakan hatinya. It grieved him at his heart. Ini kan yang bisa bilang ayat pertentangan. Oh, ternyata Tuhan bisa menyesal. Oh, ternyata Tuhan nyesel jadi manusia. Makanya mau diapain? Dibinasakan. Mau dibinasakan. Itu pengertian kita selama ini kan? Betul. Oke. Sekarang kita mau lihat apakah memang Tuhan seperti itu. Nah, kalau yang berdasarkan kita pelajari beberapa hari selama ini, oke, ini satu lagi. Ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku akan destroy manusia. Jadi ayat 6 tambah ayat 7 semakin dikuatkan bahwa memang Karakter Tuhan gitu ya. Tuhanlah yang membinasakan. Tuhan menyesal, makanya dia mau membinasakan manusia, mengirimkan air bah. Karena dia bilang akan destroy semua manusia yang sudah Tuhan ciptakan dari muka bumi, baik manusia, hewan, binatang, melata, burung di udara. Karena ini kan kalimat yang ini juga belakang. Karena sebab aku menyesal, for it repented me that I have made them. Alkitab bilang Tuhan menyesal menciptakan mereka. Oke. Tapi setelah yang kita pelajari beberapa hari ini, kita lihat bagaimana itu Tuhan. Bagaimana Tuhan itu? Lukas 6 ayat 35 sampai 36. Dikatakan di situ Tuhan itu baik kepada orang-orang yang tidak berterima kasih dan orang-orang yang jahat. Ayat 36-nya, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ini perjanjian baru. Yang tadi perjanjian lama. Jadi yang kita dapati selalu bertentangan kan? Kenapa yang di perjanjian baru baik-baik, yang di perjanjian lama dikit-dikit binasakan? Jahat, air bah. Hah? Senggol bacok. Ya. Itu image yang kita lihat di perjanjian lama kan? Ini yang kita pelajari sama kan? God is love. Bukan Bapa memiliki kasih, tapi Bapa adalah kasih itu sendiri. Jadi kalau kasih adalah Dia, bisakah ada masanya Dia nggak kasih? Nggak ada. Jadi apa yang mulai bergejolak di pikiran? Bapak yang mana nih? Bapak yang mana yang kita sembah ini? Bagaimana Bapak Kasih. Bapak itu kasih dalam peristiwa apa? Air bah. Bukankah itu yang kita melihat? Kasihnya di sebelah mana? Iya. Kalau
kasih, kenapa ada kalimat-kalimat kayak di ayat 6 dan ayat 7 tadi, bener gak? Kalau Bapa adalah kasih itu sendiri, apa pengertiannya? Tuhan menyesal, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mau binasakan. Bukankah membinasakan itu bertentangan kan dengan kasih? Itu pemikiran kita kan? Jadi itu prinsipnya ya, yang kayak kemarin dibahas sama Kak Alwin juga. Fondasinya bukankah Yesaya 55? Kita seringkali berpikir Tuhan itu seperti kita. Iya. Sehingga waktu kita mau membinasakan, kita mengertinya pas baca I will destroy, membinasakannya Tuhan itu definisi siapa? Isi manusia. Kita. Padahal apakah memang begitu yang dibilang Alkitab? Ya. Nih, Roma 13 ayat 10. Ini kita mau lihat apa yang Alkitab bilang tentang Tuhan. Love worketh no ill to his neighbor. Nih, yang tadi kan God is love. Iya. Artinya love dan God bisa diganti-gantikan. Karena itu Oh iya. Karena kata love isi itu dia- adalah God sendiri. Artinya God tidak berbuat jahat kepada tetangga. kepada manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi itu yang kita mau lihat kan, bagaimana ini dalam cerita air bah. Kenapa dibilang kasih itu kegenapan hukum Taurat ya? Itu nanti ya. Rada melipir topiknya. Ini yang kita udah belajar juga kan, Maleakhi 3 ayat 6. Tuhan tidak berubah. Artinya nggak bisa kalau Tuhan love, kadang-kadang dia Tidak love. tidak love. Atau kalau kadang-kadang kan love, nggak, kadang love, kadang iya. Atau selama ini love, ada masanya Nggak nggak love. love. Mau ke pilihan yang kedua atau yang pertama itu sama aja berubah. Kalau misalnya Bapak berhenti nggak galak, lalu ada orang yang mengasihi, dari mana dia bisa mengasihi? Sedangkan Bapak itu kan kasih itu sendiri. Itu dia. Jadi untuk Bapak bisa berhenti untuk jadi galak, lalu ada kita lihat Bapak sedang mengasihi anaknya, berarti ada sumber love yang lain. Berarti Bapak bukan kasih itu. Iya. Berarti kita nggak bisa Tapi Bapak terima memiliki ya. kasih, bukan dia kasih. Ya itu. betul. Kalau Bapak memiliki kasih itu bisa dicabut dari dia kan? Ada saatnya nggak ada. Karena suatu kepemilikan, aku memiliki sesuatu bisa aja hal itu berpindah tangan. Tapi kalau aku adalah aku, nggak bisa. Aku kadang-kadang Kadang-kadang bukan atau aku setelah 20 tahun menjadi tante dia atau Kak Yudit, nggak bisa. Aku akan selamanya aku. Begitu juga dengan Tuhan. God is love. Itu berlaku selamanya. Dan kata is yang dipakai di situ menunjukkan present. Dia selalu begitu. Ibrani 13 ayat 8 juga bilang Jesus Christ the same. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Kita tahu ayat ini kan, tapi kita nggak pernah. Gimana saya bisa lihat itu dalam kasus-kasus yang kelihatannya bertentangan di Alkitab, yang saya nggak bisa jawab kenapa begitu. Yesaya 53 bicara tentang siapa? Nubuatan Yesaya 53 tentang Tuhan Yesus. Mulai dari ayat 1 kan, dia man of sorrows, dia nggak ada beauty. Ayat 6-7-nya dia akan
dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Itu semua ngomongin tentang Tuhan Yesus kan. Ayat 9-nya, dia tidak berbuat kekerasan. Dan di pelajaran kemarin kita udah belajar, Tuhan Yesus ungkapkan itu semua sebenarnya hanya untuk mengungkapkan siapa? Bapa, bukan dirinya. Kan? Nama Immanuel itu artinya God with us. Artinya kalau Tuhan Yesus tidak berbuat kekerasan, Bapak juga tidak. Bapak juga nggak berbuat kekerasan. Nggak bisa kan? Tuhan Yesus A, Bapak B. B. Itu prinsipnya. Artinya Bapak pun tidak berbuat kekerasan. Artinya air bah bisa nggak nggak kita bilang itu kekerasan? Kekerasan itu. Maksudnya air bah itu kekerasan. Iya. Tapi waktu kita lihat, Bapak nggak berbuat kekerasan ternyata. Tapi waktu kita mikir, tapi Bapak yang jadi dua pengertian, Bapak kirim air bah, tapi Bapak tidak berbuat kekerasan. Tapi air bah itu Kekerasan. Artinya Siapa tuh yang mengirim? tapi yang kita ngerti Bapak kan? Iya. Jadi ya. Nih, malah yang dibilang di Mazmur 72 ayat 14, Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Kalau di pelajaran Calvin yang waktu itu dibawain, Satan is the destroyer, God is restorer atau pemulih. Ya kan? Kalau yang selama ini ditindas, Tuhan datang bukan untuk nindas lagi. Membebaskan. Ya. Kalau selama ini dikondem, Tuhan datang nggak untuk kondem lagi. Tuhan datang untuk Menyelamatkan, membebaskan. bebasin dari condemnation atau dari penindasan dan kekerasan itu. Oke, ini Ezekiel 45 ayat 9. Jadi Tuhan bilang kan, cukup itu hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Jadi yang disuruh jauhin kekerasan dan aniaya, yang disuruh lakukan Keadilan dan kebenaran. keadilan dan kebenaran. Artinya keadilan dan kebenaran ini apakah bisa gabung dengan kekerasan dan aniaya? Tidak. Enggak. Dan keadilan kalau di bahasa Inggrisnya dibilangnya judgment kan? Dan juga justice. Justice sebenarnya yang keadilan kan? Kalau judgment? Oke. Apakah judgment dan justice-nya ini yang Tuhan bilang kan? Kamu bikin ini. Apakah itu sesuai yang kita pikirkan? Tidak. Karena kita mengertinya selama ini justice itu adalah justice versinya siapa? Setan. Yang kita mengerti. Setelah kita belajar, ternyata itu bukan justice-nya Tuhan. Ternyata justice yang semua dosa harus dituntut penghukumannya, itu bukanlah Justice-nya justice-nya Tuhan. Itu justice-nya setan. Jadi ini yang dari Tuhan, yang Tuhan pengen manusia untuk lakukan itu, execute itu. Bukan versinya manusia, tapi versinya Tuhan. Oke. Jadi ini kita udah lihat bagaimana karakter Tuhan kan, yang mostly ada di Perjanjian Lama. Yang sejauh ini apakah udah terjawab dengan air bah? Belum. Sekarang kita mau masuk ke air bah. Kita mau lihat dari sini.
Relation between creation, apa artinya? Hubungan di antara pencipta sesama penciptaan hubungan di antara ciptaan-ciptaannya. Nah, di antara hubungan antara ciptaan. yang diciptakan dan yang diciptakan. Relation between creation. Coba Nina deh jelasin gambar ini. Coba Nina. Nina udah pernah belajar ini kan? Kira-kira ada manusia sama pohon, Ada manusia sama pohon. hubungannya apa? Siklus apa ini? Manusia ngapain lalu pohon Ngapain? ngapain? Manusia manusia mengeluarkan CO2, daun pohon mengeluarkan zat asam untuk O2. Zat asam. itu ya, O2 O2 itu zat Oh, asam. ya. untuk pernapasan manusia. Nina inget manusia bernafas. Menghirup Keluarin. oksigen Manusia bernafas, yang dikeluarkan oleh keluar pohon. manusia nafas keluarin CO2 kan? CO2-nya diambil sama pohon. Pohon mengeluarkan. Pohon keluarin CO2 lagi? Enggak, Enggak, O2. O2 Lalu O2-nya buat siapa? manusia. Bukan buat pohon, ya kan? Mm-mm. Tapi kalau misalnya nggak ada siklus ini, Mm-mm. yang terjadi kayak gimana? Waktu manusia nafas, ikat kepalanya pakai apa? Pakai itu, kita belajar. Hah, ikat kepalanya pakai apa? Iya, kepalanya diikat pakai plastik kan? Pakai plastik, iya. Kepalanya diikat pakai plastik, Nggak bisa nafas. Maksudnya jadinya ada plastik dimasukin ke kepala terus diikat plastiknya. Iya. Sehingga nafasnya nggak bisa keluar. plastik. Kalau nggak mau ini terjadi, kalau mau memutuskan hubungan ini antara manusia dan pohon, siklus hubungan ini, artinya manusia dia terlalu egois untuk saya nggak mau bagi-bagi CO2 saya kan. Kalau dia nggak mau bagi CO2 dia untuk diserap sama pohon, diserap sama alam, itu sama aja halnya kayak dia mau makan napasnya sendiri kan. Sekarang pakai masker lah ibaratnya. Iya. Dihirup sendiri. Masukin plastik, ikat di leher, dia akan mati dengan CO2-nya sendiri. Apakah itu yang kalau dia putusin hubungan ini? Saya nggak mau CO2 saya diterima sama pohon. Tapi apakah pohon dia keluarin O2 untuk dia hirup lagi? Enggak, dia keluarin O2 buat manusia yang hirup. Bukan buat pohon yang hirup. Pohon maunya CO2, bukan O2. Coba, jadi kita lihat di sini aja ada hubungan antara manusia dengan pohon, sama-sama ciptaan Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat ke setelah dosa. Bagaimana hasil bagaimana keadaan yang dosa hasilkan? Hubungan apa yang terjadi antara Manusia dengan pohon, ciptaan, sesama ciptaan. Ini urutannya. Yang pertama terjadi kejadian 3 ayat 6. Manusia ini adalah tanah campur nafas kan, kejadian 27. Berdosa. Jadi ada tanah yang hidup dengan nafas Tuhan ini saya tanah berdosa. Hasilnya setelah manusia berdosa, lihat urutan ayatnya ya, ini 36. Masih di kejadian 3. Terkutuklah tanah, muncul anak dan duri. Kejadian 3 ayat 17-18. Tanah yang gak ada napasnya padahal kan, yang terkutuk. Onak apa? Onak kalau bahasa Inggrisnya thistle and thorns. Kalau thorns itu kan kayak batang mawar kan ada. Kalau thistle tuh lebih ke daun-daun berduri. Jadi daun yang tajam-tajam gitu. Oh iya. Daun yang bentuknya kayak gini-gini. Itu thistle. Kalau thorns kan yang di kaktus lah, apalah, di batang. Jadi coba lihat tanah
berdosa, akibatnya Muncul bukan tanah tanah dan nafas, walaupun kita tahu tanah plus nafas itu manusianya juga menderita kan. Tapi efeknya apakah manusia doang? tidak. Apakah efek dosa hanya dialami sama manusia yang berdosa? Enggak. Tanah juga mengalami efeknya. Iya. Tanah pun ngerasain dia punya hasil akibat dari dosa perbuatannya manusia. Tanah terkutuk, tanah keluarin onak dan duri. Apakah semua tanaman-tanaman itu sampai pohon durian yang buahnya semuanya duri keluarnya dari tanah? Dan itu semua akibat manusia berdosa. Jadi yang kita bikin efeknya nggak hanya kita yang alami, tapi tanah pun alamin dia punya efeknya. Muncullah ini, ya kan? Ini gambar kaktus. Yang sebenarnya duri itu nggak muncul Kalau nggak ada Kalau- dosa. nggak ada manusia yang berbuat dosa. Kita mau lihat mengapa seperti ini. Di Yesaya 24 ayat 5 dibilang Bumi Bumi- cemar karena penduduknya. bumi cemar gara-gara bukan buminya. Hmm. Bumi nggak bisa disalahin, tanaman itu nggak bisa disalahin kenapa kamu berduri. Kalau kita lihat blackberry, raspberry, tanaman yang penuh duri itu, mereka nggak bisa disalahin kenapa kamu berduri. Karena itu semua gara-gara Dosa. kita, gara-gara penduduk bumi itu yang membuat bumi seperti itu. Bumi cemar karena penduduknya, sebab penduduknya itu mereka Melanggar. telah melanggar hukum, melanggar undang-undang, dan change the ordinance, mengubah ketetapan dan mengingkari atau merusak everlasting covenant. Maka dari itu, the curse devoured the earth. Kutuk itu melahap bumi. Gara-gara siapa? Manusia berdosa. Manusia berdosa. Oh. Jadi kalau sejauh ini, siapa yang menyebabkan bumi terkutuk? Adam. Iya betul. Adam dan Hawa. Iya, manusia berdosa. Siapa yang menyebabkan muncul onak dan duri? Manusia berdosa. Dosa itu. Manusia berdosa. Apakah Tuhan yang keluarin itu semua? Tidak. Tuhan yang saya mau Ciptakan dulu. ciptakan duri, saya mau mawar itu ada durinya. Apakah Tuhan yang mau itu? Tidak. Atau siapa yang keluarin duri itu dari mawar? Manusia berdosa. Manusia. Akibat dosa. Ada nggak campur tangannya Tuhan? Manusia Tidak. berdosa. Ada nggak sejauh Apakah ini? manusia yang menyebabkan onak dan duri itu keluar? Manusia. Bukan akibat dosanya. Ya dosanya kan di Iya. manusia. Akibat itu disebabkan oleh siapa? Bukan Tuhan. Karena itu semua nggak ada dalam rencana penciptaan Tuhan. Apakah sebelum ada dosa ada onak dan duri? Tidak. Tuhan bilang very good. Nggak ada. Dalam very good yang Tuhan lihat, nggak ada hal-hal ini. Nggak ada keadaan bumi yang hancur, nggak ada duri, thistle, thorns, semua nggak ada. Bab itu. Nah, jadi sejauh ini kita lihat manusia yang menyebabkan itu kan. Oke, sekarang kita mau lihat balik lagi ke Kejadian 6. Kejadian 6 bilang ayat 5 ini Kecil tulisannya. terlalu kecil ya. Beda.
Ini Kejadian 6 ayat 5. Di atasnya gede banget, di bawahnya kecil-kecil. Kejahatan manusia bertambah-tambah. Yang tadi. Ini kelihatan. Kelihatannya di Tetap bawah. bawahnya dikit bisa nggak? Yang di Karena depan. kontras banget dengan di atasnya gede-gede. Nanti digedein. Kejadian 6 ayat 11 sampai 12. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Tuhan dan penuh dengan kekerasan. Tadi kita lihat kekerasan apakah Tuhan yang buat? Bukan. Bukan. Karena dibilang Tuhan tidak melakukan kekerasan. Tadi kan kita udah lihat ayatnya. Jadi kekerasan gara-gara siapa? Manusia. 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 Itu dia. Bumi rusak di hadapan Tuhan. Gara-gara siapa? Manusia. 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 Manusia yang bikin apa? Bumi rusak. Ayat 5-nya bilang, kejahatan mereka udah bertambah banyak. Isinya cuma kejahatan aja. Dan kemarin kita udah belajar kejahatannya bagaimana. Mereka jadi orang-orang yang dikenal. Memorial of individuality. Berdasarkan pencapaian individu, pribadi. Jadi tirani. Itu kejahatan mereka yang menyebabkan ayat 11 dan 12 terjadi. Coba lihat ayat 12-nya. Tuhan melihat bumi dan behold, it was corrupt. Sungguh rusak banget. Sebab, apa sebabnya? Sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Sebab Manusia. manusia udah menjalankan hidup yang rusak. Jadi sejauh ini kita lihat ada nggak campur tangan Tuhan dalam merusakkan bumi? Ya. Atau siapa yang merusakkan bumi? Manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri. Tapi I will destroy-nya belum kejawab kan? Nah, sekarang kita mau lihat sejauh ini pilihannya apa? Ya. Kalau Nina udah pernah baca mungkin Nina akan ingat saya. Yang mana? Which one? Nah, ini. Yang mana Kak? Nomor 1, Nuh bilang akan datang banjir yang dahsyat dan merusak, dan Tuhan ingin menyelamatkan kamu dari banjir ini. Jadi tolong lakukan apa yang Dia katakan dan jauhi dosa-dosamu. Yang kedua, pilihan yang kedua, Nuh bilang, kalau kamu gak berhenti melanggar hukum Tuhan, maka Dia akan menghancurkanmu dengan kejam, dengan cara mengirimkan banjir untuk menenggelamkan kalian semua. Satu. Sebelum tadi kita buka ayat-ayat itu yang mana? Dua. Sebelum kita lihat, oh ternyata bumi rusak, bukan Tuhan yang merusak bumi, tapi rusaknya gara-gara manusia berdosa. Begitu manusia berdosa, tanah langsung bereaksi, keluarin dia punya onak dan duri. Tapi selama ini kita pikirnya Tanya dulu sih. coba Manen bisa lihat, kok ini kegeser? Manen bisa lihat ini screennya? Iya. Manen pilih yang mana setelah tadi kita lihat ayat-ayatnya? Oh ada Mayanti dan Anti Shelly juga. Coba Manen lihat, ada pilihan nih, nomor 1 dan nomor 2. Pengertian Manen sekarang yang mana? Yang benar? Nomor 1 atau 2? Oke. Nomor 2. Oke, Manen nomor 2. Mayanti. Pengertian yang benar ya, setelah tadi kita udah lihat ayat-ayat yang menjelaskan tentang Tuhan. Oke. Sama Manen. Oh sama, nomor 2. Anti Shelly. Apakah bisa jawab? Atau ketik boleh di chat.
Nah, ya. Tanyanya apa ya? Pilih pengertian yang benar yang mana, nomor 1 apa nomor 2? Pengertian yang benar. Satu atau 2? Hijau. Dia punya ini hijau. Dua. 2. Oke. Oke. Yang di sini, Mama berapa? Satu. Oh, Miss Shelly 1. Oke. Kak Yudit? 1. Om Riki? Sama 1. Kak El? Sesuai tanggal ulang tahun. Ina Day? Tante Dia? 1. Papa? 1. Calvin? 1. Oke. Coba kita lihat nomor 2 ya, Manen dan Mayanti. Apakah ini pengertian yang benar? Jadi Tuhan bilang, bayangin Nuh memperingatkan manusia pada saat itu. Dia bilang, hai kalian semua yang hidup di zaman Nuh ini kan, kalau kalian gak berhenti melanggar hukum Tuhan, Tuhan akan menghancurkan Manen, menghancurkan Mayanti yang hidup di zaman Nuh ini kan ceritanya, akan menghancurkan Manen dan Mayanti dengan kejam. Caranya dengan Anjir. Tuhan kirimkan air bah sehingga Manen dan Mayanti tenggelam kalau nggak bertobat. Iya. Iya. Oke. Apakah itu pengertian yang benar atau nomor 1 dibilang Tuhan Nuh memperingatkannya gini, hai Mayanti dan Manen, akan datang banjir yang dahsyat dan akan merusakkan, dan Tuhan pengen Mayanti dan Manen selamat dari banjir itu. Jadi caranya biar selamat dengan Mayanti dan Manen melakukan apa yang Tuhan katakan dan menjauhi dosa-dosa. Coba, yang mana pengertian yang benar? Setelah aku baca. Nomor 1. Oh. Mayanti masih nomor 2? Iya, nomor 1. Oke. Nomor 1 ya. Jadi coba Manen dan Mayanti bayangin, bedanya nomor 1 dan nomor 2, poinnya adalah nomor 1 memang akan datang air bah. Tapi Tuhan pengen selamatin orang, penduduk dari air bah yang akan datang itu. Itu yang ditekankan. Kalau nomor 2 yang ditekankan adalah kalau manusia nggak berani melanggar, saya mau binasain. Karena saya nyesel. Saya mau hancurin manusia. Dengan saya mau kirim air bah. Sehingga manusia yang nggak mau bertobat itu tenggelam semua. Yang mana yang Manen dan Mayanti lihat Tuhan yang baik di nomor 1 apa nomor 2? Nomor 1. Nomor 1. Kalau lihat nomor 2, gambaran Tuhannya itu seperti apa? Kejam. Kejam. Atau jahat banget kan? Iya. Tidak begitu. Nah, dan itulah yang tadi kita lihat di ayat-ayat sebelumnya. Apakah Tuhan membinasakan? Enggak. Enggak. Apakah Tuhan suka melihat orang-orang itu binasa? Apakah Enggak. Tuhan suka dengan kekerasan? Enggak. Atau Tuhan datang itu justru mau keluarin manusia dari kondisi penindasan, kekerasan. Tuhan Yesus mau bebasin manusia dari itu semua. Iya, betul. Itu dia. Jadi yang benar Sampai juga. nomor 1, oke? Nomor 1. Nomor 1. Disitulah kita coba Manen dan Mayanti lihat. 1 Yohanes 4 ayat 8 bilang Tuhan adalah kasih, ya kan? Iya.
bisa nggak lihat Tuhan adalah kasih kalau Tuhannya itu yang kayak di nomor 2? Kalau kalian nggak bertobat, saya hancurin kalian, saya binasain dengan banjir. Bisa nggak lihat Tuhan adalah kasih kalau yang dibikin seperti itu? Enggak. Tapi kalau di nomor 1, Tuhan mau selamatin manusia dari banjir yang akan datang. Dan nanti kita akan lihat banjirnya itu tuh apakah Tuhan yang kirim, atau banjir ini datangnya, siapa yang menyebabkan banjir ini datang? Oke, air bah ini datang. Oke. Tapi yang ditekankan dari nomor 1, Tuhan pengen selamatin kita dari banjir itu, dari air bah, supaya Manen dan Mayanti gak perlu tenggelam. Tapi kalau nomor 2 pengennya, kalau Mayanti dan Manen gak bertobat, tenggelam kalian. Sekarang kita mau lihat next. Ini yang jadi permasalahannya. Bagaimana kita membacanya? Bagaimana kita mengerti waktu kita baca Alkitab? Nah, ini yang jadi permasalahan. Waktu kita baca Kejadian 6 ayat 7, I will destroy. Tuhan bilang, saya mau membinasakan. Berdasarkan Yesaya 55 ayat 8 kemarin. Apakah membinasakan, pengertian membinasakan Tuhan Dengan sama? manusia sama. Tidak. Beda. Pikiranmu pikiran pikiran. Apa hasilnya kalau selama ini, kayak pola pikir kita selama ini ya, cara kita selama ini? Waktu kita baca Alkitab, oh Tuhan akan membinasakan, langsung masukinnya membinasakan versi kita kan? Hasilnya apa? Ternyata justice-nya yang kita mengerti selama ini Justice-nya justice-nya setan. Nggak heran pengertian kita selama ini tentang destroy, Tuhan akan destroy adalah destroy, pengertiannya siapa? setan. Setan juga. Dan setan senang banget untuk, nggak apa-apa kamu baca Alkitab. Dalam kamu membaca Alkitab pun kamu pikir Tuhanmu adalah Tuhan yang membinasakan. Wih, ngeri juga ya, baca Alkitab pun bisa salah ya. Itu dia. Karena kita lupa ya Yesaya 55 ayat 8 itu, bahwa dari belakang yang terbiasa. itu dia. Apa? Jadi permasalahan kita bagaimana waktu kita baca kata-kata yang di Alkitab. Waktu kita baca, God is a consuming fire. Tuhan adalah api yang membinasakan. Kita langsung mikirnya dengan mode pikiran manusia adalah, artinya kalau manusia binasa itu gara-gara Tuhan yang membinasakan. Kita Tuhan itu api yang menghanguskan. Atau waktu kita baca Tuhan marah, Tuhan murka. Yang kita terapkan pengertian murka versi siapa? Manusia. Murka yang seperti apa? Murka yang marah-marah kan? Kalau sebagaimana kita marah sama orang, kita teriak-teriak segala macam, pengen orang itu ngerasain bener-bener akibat yang dia udah perbuat. Kita tempatkan pengertian kayak gitu di waktu kita baca Tuhan marah atau Tuhan murka. Apakah modenya selalu begitu kan? Sehingga kita dapat gambaran Tuhan yang menakutkan, padahal pengertian saya yang membuat Tuhan itu jadinya menakutkan. Sekarang kita mau lihat ke balik lagi ke air bah. Kita bisa ngerti salah satunya dari Ayub 22. Di sini ini yang bilang temannya Ayub, Kak Ayub. Jadi dia ambil contoh dari apa yang terjadi di zaman Nuh. Jadi dia bilang, nih di ayat 16-nya kan dibilang kan, mulai dari 15. Apakah kamu, ini dia bilang ke Ayub, apakah kamu mau ngikutin jalan yang lama yang udah dilaluin sama orang-orang jahat? Orang-orang jahat yang dulunya udah dihanyutkan dengan flood, dengan banjir, dengan air bah. Dan flood kita lihat di peristiwa Nuh. Dan yang mana mereka bilang sama Tuhan, mereka berkata kepada Tuhan,
depart from us, pergilah daripada kami. Dan mereka bilang, apa yang the Almighty, apa yang Maha Kuasa bisa bikin terhadap kita? Itulah yang dibilang sama orang-orang sebelum air bah. Jadi yang memutuskan hubungan di sini siapa? Manusia. Manusia. Tuhan selama ini berhubungan kan. Lalu pada zaman Nuh, Manusianya bilang pergi. orang-orang pada zaman itu bilang, pergi daripada kami. Emang kamu bisa apa sama saya? Bilang ke Tuhan kayak gitu. Jadi ini yang terjadi sebelum air bah itu datang. Ini kejadian 6 yang kita lihat ya. Tuhan bilang, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. My spirit shall not always strive with man. Karena pada akhirnya mereka bilang apa? Yang selama ini mereka terhubung, mereka dihidupkan sama rohnya Tuhan yang hidup dalam diri mereka. Mereka bilang, pergilah daripada kita. Tuhan, tinggalin saya aja, saya nggak butuh kamu, dibilang. Orang-orang zaman Nuh itu bilang, saya nggak butuh Tuhan. Makanya di ayat 5-nya bilang, yang ada cuman kejahatan. Karena Allah bilang nggak ada di orang itu. balik lagi, mereka berpikir mereka bisa bikin sesuatu tanpa Tuhan. Itu hasilnya yang kita lihat di Kejadian 6 ayat 4 kan. Orang-orang tirani dan orang-orang yang terkenal, dan yang membuat yang ada pada zaman itu hanya kejahatan yang terus menerus. Karena Tuhan mereka tolak. Mereka nggak mau Tuhan tetap tinggal bersama-sama dengan mereka. Oh, iya, saya baru ngerti ini. Jadi yang dibilang bahwa tidak selamanya rohku itu ada, itu maksudnya kalau dulu kan saya pikir bahwa roh itu bisa meninggalkan gitu kan. Padahal pengertian di sini roh itu ya memang pergi, tapi karena manusianya, bukan dia sendiri mau datang, mau datang, mau pergi, enggak. Iya, itu dia. Dan aku pun baru ngerti pas aku lihat ayat ini. Oh, memang manusia yang putusin hubungannya itu. Sehingga dia pergi rohnya. Dan Tuhan nggak pernah memaksa. Dia selalu, kamu mau apa? Silahkan. Kamu mau saya nggak terus sama kamu? Silakan. Nggak apa-apa. Karena Tuhan pengen kita bahagia. Tuhan nggak mau kalau misalnya Tuhan selalu ngejagain kita terus kita menderita. Mendingan kamu maunya apa? Itu yang bikin kamu senang kan? Kamu maunya saya nggak sama kamu. Ya silakan. Oke. Yang penting kamu Bahagia. dapat apa yang kamu mau. Yang penting kamu bahagia. Kita manusia pikir itu kebahagiaan. Padahal enggak. Dan ini apa hasilnya? Apa hasilnya kalau mereka menolak Tuhan kan? Sehingga roh Tuhan pada akhirnya Pergi, tinggalin. nggak tinggal sama mereka. Ini yang Tuhan udah tetapkan sebelumnya. Amsal 8 ayat 29. Dia sudah menentukan batas pada laut. Ibrani 1 ayat 3 bilang apa? Apakah Tuhan cuma menciptakan? Enggak, dia menopang gitu. Menopang. Itu semua pada jajarannya. Maksudnya, Air ada di bumi ini diapit sama air kan? Air di atas, air di bawah. Itu semua, kenapa air yang di atas nggak jatuh? Kenapa air yang di bawah nggak naik ke atas? itu. Karena Tuhan nggak cuma menciptakan, Dia tahan itu semua. Dia uphold. Air yang ada di atas jangan tumpah ke bawah, atau yang di bawah pun jangan kamu meluap tembus ke atas. Itu Tuhan tahan semua kan? Waktu Tuhan menciptakan. Tapi orang pada zaman Nuh bilang apa? Saya nggak butuh Tuhan.
tinggalin saya aja. Depart from us. Tuhan pergi aja lah. Dan apakah Tuhan akan tahan-tahan? Enggak, saya nggak mau pergi. Atau Ya udah, kalau kamu mau saya pergi ya saya pergi. saya pengen kamu senang dengan apa yang kamu mau. Kalau kamu minta saya untuk pergi, ya udah, nikmatilah hasilnya. Saya akan beneran pergi supaya kamu dapat apa yang memang kamu minta. Hasilnya apakah akan tetap Amsal 8 ayat 29? Tidak. Supaya air jangan melanggar perintahnya. Apakah akan tetap seperti itu? Enggak. Atau air itu tetap begitu kondisinya gara-gara Tuhan yang Tahan. Tapi kalau manusia bilang, Tuhan udah nggak usah ngapa-ngapain buat saya, Habis deh. itu pun Tuhan lepasin. Jadinya airnya gimana? Meluap, melewati batas. Yang Tuhan udah bikin air kamu sampai sini aja. Tapi gara-gara manusia, saya nggak butuh kamu Tuhan. Tuhan angkat. Ya udah, kok kamu nggak butuh saya batasin itu air. Saya angkat batasnya. Jadi bencana alam itu sebenarnya manusia sendiri ya. Manusia sendiri. Jadinya apa? Tadinya Amsal 8 ayat 29 ya. Itu pantai tenang begini gara-gara Tuhan. Nggak meluap, itu semua gara-gara Tuhan. Tapi begitu manusia, saya nggak butuh kamu Tuhan, saya tinggalin. Apa yang datang? Banjir. Air bah. Nggak heran, air yang tadinya Tuhan tahan di atas, Tuhan tahan di bawah, Sekarang dilepas. semuanya yang di atas tumpah, yang di bawah meluap. Jadilah air bah terjadi karena permintaan siapa? Manusia. Apakah Tuhan yang campur tangan? Atau Tuhan hanya membiarkan manusia merasakan apa yang mereka minta? Dan bukankah Tuhan baik banget dengan dia bilang sama Nuh, bikin ya kamu bahtera supaya orang-orang yang masih mau bergantung hidupnya sama saya, yang nggak mau saya pergi dari dia, bisa masuk bahtera itu, sehingga saya tetap jaga di bahtera. Tapi kalau mereka yang mau saya ninggalin mereka, yang bilangnya Tuhan pergi aja, biarin mereka nggak usah masuk ke dalam bahtera, karena mereka pengennya ngerasain bagaimana kehidupan yang tanpa Tuhan. Dengan Tuhan cabut semua upholding ini. Bukankah bahtera Nuh itu bukti kebaikan Tuhan? Iya betul. Dan penghakiman Tuhan, justice-nya Tuhan full of mercy. Dia nggak hari ini, kamu mau apa hari ini? Saya mau Tuhan tinggalin saya. Oke, besok ditunggu 120 tahun. 120 tahun kasih kesempatan supaya mereka nggak perlu ngerasain air bah yang mereka minta. Tapi setelah 120 tahun dan yang mau bergantung sama Tuhan, mau hidupnya bergantung sama Tuhan cuma 8, sisanya pengennya depart from us Lord, kita nggak butuh kamu karena kita bisa hidup dengan diri kita sendiri. Tuhan izinkan, oke, saya tunggu kamu 120 tahun, dan kalau tetap mau itu, silakan. Apakah Tuhan yang membinasakan orang dengan air bah? Enggak, sama sekali. Ini dia. Dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam atas dosanya sendiri, ini Adam. Dan 2 kali lipat berduka atas kematian Habel dan penolakannya Kain, Adam tertunduk dalam kesakitan.
kesedihan. Adam menyaksikan kerusakan yang menyebar luas yang pada akhirnya menyebabkan kehancuran dunia melalui Air bah. Ada nggak campur tangan Tuhan di situ? Enggak. Iya sudah. Oh, Iya sudah. ada nggak campur tangan Tuhan bikin air bah itu? Nggak ada. Tapi yang Nuh lihat, ya ampun, anak saya mati, orang-orang anak Tuhan campur anak manusia, bikin apa yang mereka mau. Itu yang membuat semuanya sampai mereka sendiri menghasilkan air bah itu sendiri. Pada akhirnya kan menyebabkan kehancuran dunia. Dan meskipun hukuman mati yang dijatuhkan oleh penciptanya pada awalnya tampak mengerikan, tapi setelah melihat selama hampir 1000 tahun, 930 kan, akibat dosa, dia ngerasa bahwa Allah berbelas it kasihan. was merciful in God. Gitu. Tuhan itu belas kasihan banget untuk mengakhiri kehidupan yang penuh penderitaan dan penderitaan. kesedihan. Dia ngomong begitu. jadi Untung mati itu jadinya mati dia jadi bisa lihat bahwa dengan dia mati itu mercifulnya Tuhan, bukan Tuhan pengen dia mati. Kalau enggak dia bisa lihat penderitaan lebih panjang lagi. Apakah itu nyesek banget kan? ya? Apakah itu untuk kebaikannya Adam? Supaya dia kan kabur lama-lama lihat itu. Tuhan aja yang lihat. Ini yang ayat tadi yang Belum. oke. Ayat apa? 6 ayat 3, Kejadian 6 ayat 3. Karena mereka Yang- menolak peringatan itu, roh Allah ditarik dari umat manusia. Belum. Nah, Ada suatu hal yang menakutkan, fearful, untuk menganggap enteng kebenaran yang telah meyakinkan pemahaman kita dan menyentuh hati kita. Jadi yang penting itu apakah hati kita sudah tersentuh, udah teryakinkan dengan kebenaran itu. Dan kalau masih ditolak, itu yang ngeri. Makanya ini bicara tentang conscience. Bukan kalau misalnya saya dengar sesuatu dan saya nggak diyakinkan, bukan itu. Tapi kalau saya udah diyakinkan, udah convince, kita punya pengertian dan menyentuh kita punya hati, terus kita tetap mengeraskan diri, itulah hal yang menakutkan itu. Kita nggak dapat dengan bebas menolak peringatan-peringatan yang Tuhan kirimkan kepada kita. Sebuah pesan dikirim dari surga ke dunia pada zaman Nuh. Dan keselamatan manusia bergantung pada cara mereka memperlakukan pekabaran itu. Karena mereka menolak peringatan itu, roh Tuhan ditarik dari umat manusia yang berdosa. Dan mereka binasa dalam air bah. Apakah itu akan terjadi kalau mereka nggak menolak peringatannya? Atau kalau peringatan itu diterima, semua akan selamat. Nggak akan ada yang binasa dari apa yang mereka ingini sendiri, dari apa yang mereka minta. kalau tidak ditunda kayak di Niniwe. Karena mereka menolak pengajaran firman Tuhan, Tuhan menarik rohnya. Karena tadi mereka udah bilang Dan apa? meninggalkan mereka pada tipu daya Yang mereka sukai. Apakah Tuhan pengen kita dapat apa yang kita cinta? Karena Tuhan nggak mau kalau kamu cintanya itu, cintanya terbagi-bagi, enggak. Tuhan nggak mau. Kalau itu yang kamu cinta, silahkan. Makanya kalau dibilang kalau yang mereka cinta adalah tipuan, Tuhan akan biarkan mereka menikmati apa yang mereka suka, yang mereka cintai. Dan Tuhan nggak mau tetap tahan dia punya roh sehingga mereka nggak bisa menikmati apa yang mereka cintai. Pembinasa atau perusak itu adalah setan.
Tuhan nggak bisa memberkati mereka yang menolak untuk menjadi faithful stewards atau pelayan-pelayan yang setia. Yang dapat Tuhan lakukan hanyalah mengizinkan setan mengizinkan iblis untuk menyelesaikan accomplish itu, menjalankan sampai selesai menyelesaikan pekerjaannya yang menghancurkan. Kita melihat banyaknya bencana-bencana dengan berbagai bentuk dan berbagai tingkatan, degree yang menimpa bumi kita. Kenapa? Karena kuasa Tuhan yang menahan itu, restraining power, tidak dijalankan, nggak di-exercise, nggak dijalankan. Karena dunia telah mengabaikan firman Tuhan. Mereka hidup seolah-olah tidak ada Tuhan. nggak ada Tuhan. Apakah itu yang terjadi di zaman ini? Seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Mereka menolak untuk memikirkan Allah. pikiran-pikiran tentang Tuhan. Mereka nggak mau ada pikiran mereka tentang Tuhan. Kejahatannya telah mencapai tingkat yang alarming extent. Alarmnya udah bunyi dan bumi udah matang buat dibuang. Apakah Tuhan yang bikin kehancurannya? Tidak. Atau atas permintaan kecintaannya manusia itu sendiri? Dan Tuhan cuman mengizinkan. Artinya waktu tadi kita baca I will destroy, apakah pengertian destroy-nya Tuhan itu destroy-nya kita akan membinasakan? Bukan. Atau destroy-nya Tuhan hanya mengizinkan apa yang kamu mau. Kamu maunya saya nggak jaga, Ya udah, kamu akan dapat itu. Misalnya nggak destroy-nya Tuhan itu Tuhan izinin, bukan Tuhan yang kirimin, bukan Tuhan yang mau binasain. Justru Tuhan pengennya kita dapat apa yang kita cintai. Dan kalau kita cintanya sama Tuhan, apakah ini yang kita dapat? Ini dia. Tuhan tidak membinasakan manusia. God destroys no man. Setiap orang yang binasa, coba kalimatnya yang kalimat biasanya gimana sih? God destroys no man. Sebenarnya kan God membinasakan, ya, destroy kan? God membinasakan. Kok no-nya nggak di tengah ya, di depan ya? God not gitu dulu ya. Biar kita sama bisa tahu sih, itu bentuk tidak. kalimat aja. Nah, itu Ini dia. God destroys no man sama artinya sama God Not does not destroy Betul, ya. man. Sama. lebih enak gitu. Jadi Tuhan tidak membinasakan manusia. Setiap orang yang dibinasakan sebenarnya Membinasakan dirinya membinasakan sendiri. dirinya sendiri. Ada ayat di Yesaya 33 ayat 11, coba buka. Ini salah satu ayat yang merubah pengertianku juga tentang Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Yesaya 33 ayat 11. Apakah God consuming fire itu Tuhan api yang membinasakan, atau ayat ini bilang your breath, your spirit, your life, kehidupanmu, rohmu, nafasmu itu yang seperti api yang bakal membinasakan kamu sendiri.
bukan Tuhan yang membinasakan orang. Kita sendiri yang akan membinasakan diri kita sendiri. Ini dia yang tadi aku bilang, setiap orang yang membungkam peringatan hati nurani, kalau itu udah menyentuh dia punya hati nuraninya, conscience, tapi dia bungkam itu, dia nggak mau dengerin apapun alasannya, sedang menabur benih ketidakpercayaan, dan ini akan menghasilkan panen yang pasti. Apa panennya? Binasaan. Waktu air bah, waktu zaman Nuh, waktu mereka udah dikonvict hatinya bahwa yang mereka bikin ini salah, waktu Nuh udah kasih peringatan dan mereka terkonvict, lalu mereka tetap bungkam, panennya apa? Mereka tenggelam dalam air bah itu sendiri. Makanya yang Tuhan lihat itu masalah hati nurani. Kalau kita nggak mau dengerin peringatan yang udah nyentuh hati nurani kita, yang ini salah, ini benar. Apalagi kalau kita rasain, terus kita bungkam apapun itu alasannya, enggak, walaupun itu salah, tapi Enggak kok, itu baik kok, itu maksudnya baik kok. iya. Padahal kita udah terkonvict. Ini salah. Bener ya. Tapi kalau kita nggak mau dengerin suara hati nurani itu, sedangkan yang Tuhan lihat hati nurani, bukan walaupun itu saya tetap memilih untuk semuanya berdasarkan apa yang Tuhan udah ngomong di hati nurani kita masing-masing. Semoga dari pelajaran kita hari ini mengubah cara pandang kita tentang Tuhan, terutama dalam peristiwa air bah, dimana yang selama ini kita pikir Tuhan yang mendatangkan air bah itu, ternyata air bah adalah bukti Tuhan cinta banget sama manusia. Saking cintanya Dia izinkan, dia mau biarin mati. manusia dapat apa yang mereka minta. Yang tadi bilang, Tuhan serahkan mereka ke deceptions yang they love, yang mereka cintai, Kebohongan yang mereka cintai. Oke. Oke, gimana Manen, Mayanti? Apakah bisa melihat? Oh iya, Anti Seli ada. Apakah bisa lihat bahwa apakah Tuhan yang kirimin air bah untuk binasain orang? Apakah Tuhan mau manusia binasa dalam air bah? Atau siapa yang minta air bah itu datang sebenarnya? Tidak. Ini pelajaran yang beda banget dengan dunia ya. Yang minta air bah datang, yang minta Tuhan untuk tinggalin mereka. Apakah Tuhan yang mau ninggalin, Tuhan yang mau membinasakan, atau manusia yang minta? Tadi kita udah manusia yang minta kan. Oke. Jadi sampai sinilah kita punya pelajaran. Semoga kita semua terberkati dan bisa memandang Tuhan dengan cara pandang yang berbeda. Oke, kalau gitu kita tutup, kita berdoa ya. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa atas panjang sabar-Mu menunggu masing-masing kami untuk mempelajari dan pada akhirnya bisa melihat bagaimana Engkau yang sesungguhnya. Engkau benar-benar bukanlah Bapa yang kejam, bukan Tuhan yang kejam, Tuhan yang bersuka cita atas penderitaan kami manusia.
tapi Engkau justru sangat ingin untuk menyelamatkan kami dan membebaskan kami dari segala macam bentuk kekerasan, kejahatan yang terjadi di dunia. Kami menyadari salah pengertian kami Bapa selama ini terhadap Engkau, yang kami pikir kami sedang menyembah Tuhan yang benar, di saat pengertian kami Engkau lah yang menginginkan kehancuran itu terhadap kami Bapa, sehingga Engkau mengirimkan air bah untuk membinasakan orang-orang pada zaman Nuh, atau Engkau yang mengirimkan segala malapetaka yang terjadi dalam kehidupan kami masing-masing karena ketidakmengertian kami terhadap bagaimana kami membaca Alkitab. Tapi kami bersyukur kami masih ada kehidupan yang Kau berikan, sehingga kami masih ada kesempatan untuk akhirnya bisa mengenal siapa Tuhan kami adalah Tuhan yang baik, Bapa yang baik, bukan hanya kepada orang-orang yang mencintai-Mu, tapi juga panjang sabar, baik kepada orang-orang yang membenci-Mu, karena mustahil Engkau untuk membenci satupun manusia, salah satu dari kami, karena Engkau akan selamanya hanya ada kasih. Terima kasih Bapa, kami baru saja melihat bagaimana Engkau bukan yang seperti kami pikirkan ataupun yang banyak orang pikirkan, dan biarlah pelajaran ini dapat menjadi penghiburan dan kesenangan bagi kami, mengingatkan kami selalu dalam keadaan kami waktu kami bersuka ataupun waktu kami sedang menjalani masalah, waktu kami di bawah ataupun di atas, agar kami selalu mengingat bahwa Engkaulah tidak akan pernah tidak mencintai kami, dan Engkau hanya akan menginginkan yang baik berlaku bagi kami. Kami mau serahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu, dan sisa waktu sebelum kami istirahat dalam perenungan kami, agar Engkau terus bekerja dalam hati kami masing-masing, dan kami mau mendengarkan dan tunduk kepada suara-Mu yang mengingatkan kami, mengkonflik kami punya hati masing-masing. Kami berdoa dan serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, yang membuat kami bisa mengenal siapa Bapa kami yang ada di surga. Amin. Amin. Amin.